Arsy itu makhluk paling besar. Arsy agung ciptaan Allah. Arsy bergetar karena Sa'ad bin Mu'adz wafat. Sekarang tanya diri kita masing-masing, berapa tahun kita Islam? 10, 20, 30, 60, 70 tahun Islam. Apa yang sudah bergetar? Jangan-jangan rumah tangga orang goyang karena kita. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam ini. Ternyata malam ini Allah masih berikan kita umur yang panjang. Andailah kita kaji lebih dalam, ternyata umur itu dibagi jadi 3. Ada umur badan, ada umur akal, dan yang ketiga ada umur hati. Maka kalau kita mau melirik dan melihat contohnya, ada anak kecil yang baru saja berbelia, sekitar usia 14 tahun, 15 tahun. Umur badannya itu 15 tahun, tapi umur akal dan hatinya luar biasa. Apa sebab? Dia sudah hafalkan Al-Quran dalam diri. Begitupun sebaliknya. Maaf pengunjung takziah. Ada yang umur badannya itu 20, 30 tahun, tapi belum tentu umur akal dan hatinya sama seperti umur badannya. Tapi malam ini saya lirik kanan kiri, pandang ke depan, toleh ke belakang. Malam ini yang hadir ini orang-orang yang umur badannya, umur akalnya, umur hatinya sama-sama dalam taat terhadap perintah Allah. Wakil suka ngamin di situ. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Siapa yang ikuti sunnah Nabi, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, pasti bahagia dunia dan kelak Allah akan masukkan ke dalam surga. Tapi ingat, satu syarat mutlak, dan ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Detik-detik hari ketika Rasulullah akan menjelang wafat, Rasulullah itu pernah duduk di atas mimbar. Beliau berkata, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Demi Allah, kata Rasulullah, wahai umat-umatku, wahai sahabat-sahabatku, sedikit pun aku tidak khawatir kalau sepeninggal diriku kalian akan syirik. Sama sekali aku tidak takut ketika aku nanti wafat, ku tinggalkan kalian. Aku tidak takut kalian syirik, kata Nabi. Walakin akhafu alaikum an tanafassu fiha. Yang ku takutkan, kata Nabi, yang ku khawatirkan nanti sepeninggal diriku, kata Nabi, kalian memperebutkan dunia. Kalau dunia sudah diperebutkan, maka pastilah dunia hanyalah tempat sementara, ingin menjadi tujuan, maka pastilah hidup dunia itu akan hancur dalam murka Allah, dalam berdosa kepada Allah, dan pastilah tidak akan sampai ke dalam surga Allah. Maka ikuti sunnah-sunnah Nabi. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah takziah yang dirahmati Allah. 5 menit muka di mana? Wah, itu pesan tuh, pesan nenek tuh, dekah Ustaz nih. Jadi Bapak Ibu hadirin sedang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini beberapa menit ke depan kita mengingatkan diri kita masing-masing, mengukur diri kita masing-masing. Sudahkah kita sampai malam hari ini menjadi hamba yang benar-benar hamba Allah? Kalau tadi doa kita aminkan, Rabbana, ya Tuhan kami, kita yang mengaku ya Tuhan kami. Tapi ukurlah diri kita malam hari ini. Agaknya apakah Allah sudah ridho kalau kita ini jadi hambanya?
Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk dari gang rumah begitu rapat di gang ini. Hampir-hampir tidak ada sela antara rumah ke rumah. Hampir tidak ada gang antara rumah ke rumah. Hari ini kita berkata kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga, teman, handai taulan, sanak famili, ini rumah mampu kubeli hasil jerih payahku. Ini rumah hasil keringatku. Ini rumah hasil bisnis dagangku. Ini rumah hasil karyaku. Hari ini kita berkata sedemikian. Tapi ingat saudaraku pengunjung takziah, apapun yang kita banggakan sampai malam hari ini, akan datang satu masa semua akan ditinggalkan. Hari ini kalau datang tamu mengetuk rumah kita bertanya, di mana ayahmu nak? Ayahku sedang tidur. Di mana kabarnya? Di sebelah. Anak kita menunjuk di sebelah. Tapi akan datang masa kamar itu bukan jadi hak milik kita. Tidak ada satu rumah itu yang mau sekamar dengan mayat. Kita akan dipindahkan ke satu alam bernama barzakh. Kita disebut, sering kita katakan dengan kubur. Dan inilah yang terjadi malam ini, kita takziah malam ketiga. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan, yatbi'ul mayyita thalatha, yang mengiringi mayat jenazah itu 3. Ini yang perlu kita ingat. Jangan sempat kehilangan ini. Apa yang pertama yang mengiringi sampai ke sana adalah ahluhu, keluarganya. Keluarga ikut mengantar sampai ke pemakaman. Apalagi maluhu, harta benda ikut mengantar. Andailah ada mobil maka diusung pakai mobil sampai ke pemakaman. Baru yang ketiga ini yang menjadi inti. Apa dia saudaraku pengunjung takziah? Amaluhu, amal ibadah. Yarji'usnani, yang 2 itu pulang, keluarga pulang, harta benda pulang. Jangankan uang, 1 kaos kaki, sebelah kaos kaki pun tak ikut tertanam dengan jenazah. Maka apalah agaknya kita banggakan dunia ini. 2 itu akan pulang. Yang tinggal bersama jenazah, bersama mayit itu 1. Amaluhu, amalnya. Almarhum di rumah ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum ini yang ikut serta dalam memakmurkan Masjid Al-Iqrar ini. Saya kenal betul dengan almarhum, ringan tangan dalam membantu. Tapi begitulah cara Allah ternyata memanggil hamba-Nya yang soleh. Allah tidak beri lama hidup, karena akan banyak dosa, banyak salah, banyak silap, banyak lupa. Inilah makna doa. Kenapa selesai sholat berjamaah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, andai malam ini Allah masih berikan kita nikmat hidup, kenapa kita ini masih hidup? Saya masih hidup, pengunjung takziah masih hidup. Kenapa Allah hidupkan kita malam hari ini? Untuk apa Allah hidupkan kita? Allah ingin lihat di antara saya, di antara kita semua pengunjung takziah, ketika nanti di hadapan Allah, siapa yang membawa amalan terbaik? Waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Saudara kita, orang yang kita sayangi, almarhum sudah dipanggil Allah. Kenapa begitu cepat? Allah ingin berhenti hambanya dari salah, silap, lupa, dan dosa. Maka almarhum sudah dipanggil Allah. Tandanya rizki almarhum sudah Allah cukupkan di dunia. Maka khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan, pertama, jangan lupa berdoa untuk almarhum. Selesai sholat, angkatkan tangan, mohonkan kepada Allah, Allahumma ghfirli abi. Ya Allah, ampunkan dosa ayahandaku itu ya Allah.
Dia yang pergi pagi, kadang pulang sore, kadang cara dia mencari rezeki sikutnya kanan, sikut kiri, tanduk ke depan, sifat ke belakang. Dia bawa 1.000-2.000 ke rumah, membesarkan anaknya, menghidupi keluarganya. Ternyata ayah yang begitu kuat itu sudah dipanggil Allah. Maka di sini dituntut anak yang soleh, yang berdoa untuk ayahnya. Maka ini yang selalu saya sindirkan. Maaf pengunjung takziah, maaf. Satu minimal di antara setiap keluarga kita punya anak yang soleh. Karena mereka yang akan selalu berdoa untuk kita. Kita akan dipanggil Allah. Yang tinggal itu anak cucu keturunan yang soleh. Mereka yang mengirimkan doa untuk kita, menjadi pelipur lara di alam barzah. Karena alam barzah itu sempit, alam barzah itu gelap, dia mencekam, dia mengerikan, dia bisa berubah menjadi dingin, dia bisa berubah menjadi panas. Potensi menjadi pelipur lara tergantung kepada doa anak cucu dan keturunan yang ditinggalkan. Maka khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan, berdoalah untuk almarhum. Lalu untuk kita semua pengunjung takziah, jadikan satu minimal di antara keluarga kita, anak kita ada anak yang soleh. Lalu yang kedua, khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan, sedekah atas nama almarhum. Tetaplah sambung bagaimana kebiasaan almarhum, ringan tangan kalau mampu. Ikut serta memakmurkan masjid. Almarhum ikut memakmurkan masjid. Maka ini yang kita contoh. Oh Ustaz, jangan nyebut-nyebut kebaikan. Oh, kalau kita nyebut kebaikan kita sendiri tak boleh. Tapi kalau kita sebut kebaikan-kebaikan orang yang telah mendahului kita, itu baik dan itu memotivasi setiap kita. Cobalah contoh, cobalah ringan tangan, cobalah berbagi, makmurkan masjid ini. Sepeninggal almarhum, marhum sudah berjasa kepada kita semua, terutama untuk Masjid Al-Iqrar. Maka ini yang kita contoh, teruskan kebaikan-kebaikan seperti ini. Khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan, sedekah atas nama almarhum. Ada keringanan rezeki, sedekahlah atas nama almarhum. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Lalu untuk kita semua saudaraku pengunjung takziah, kalau almarhum ternyata malam ini malam ketiga kunjungan takziah kita, ini yang kita jadikan iktibar dan pelajaran. Kalau almarhum sudah dipanggil Allah, hari ini Allah masih izinkan kita hidup. Coba kita ambil iktibar dan pelajaran dalam diri kita semua. Hari ini kita beribadah, sholat ke masjid, ada keringanan rezeki bersedekah. Datang Ramadan kita puasa, tapi coba perhatikan almarhum, anak almarhum ini mampu jadi imam sholat jenazah ayahnya. Saya ulang, anak almarhum mampu jadi imam sholat jenazah ayah kandungnya. Ukur diri kita sampai malam hari ini. Jangan-jangan setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, kita yang masih hidup dijauhkan oleh Allah. Mungkin kita nanti pasti punya anak kita sukses, anak kita cerdas, anak kita smart, anak kita dikenal orang. Tapi mungkin kadang mereka nanti mengirim kita ke panti jompo. Kenapa mereka kirim ke panti jompo? Bukankah anak-anaknya ada? Banyak. Tapi kenapa mereka kirim kita ke panti jompo? Mereka tidak sanggup lagi. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah, coba lihat, di antara kita mungkin ada yang sudah sampai ke panti jompo. Panti jompo itu bukan mereka yang tak punya anak. Mereka punya anak, tapi kenapa mereka di sana? Anak-anak mereka tidak mau menemani di usia mereka yang senja. Maka ketika mereka makan, orang-orang di panti jompo usianya 70, 80 tahun, bergetar tangannya makan.
Menetes air matanya. Kenapa tangannya bergetar? Kenapa air matanya begitu keluar dengan derasnya? Teringat dia, Nur 50 tahun yang lalu, anakku yang kecil-kecil itu, kusulangi dia makan. Tapi di ujung usiaku yang senja, mereka tidak menyulangiku makan, malah mengirimkanku ke panti jompo. Apa sebab? Anak itu tidak soleh. Inilah yang saya pesankan untuk kita semua. Satu minimal di antara keluarga kita ada anak yang soleh. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Ini gosip buka bed. Memakai bed yang sahur. Relax kabe tahu ni. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Ini pesan pertama. Jadikan anak kita anak yang soleh. Lalu yang kedua, untuk kita semua perbanyak ibadah. Bahwa kewajiban kita mendidik anak menjadi anak soleh, iya. Tapi ingat saudaraku pengunjung takziah, yang kedua, bekal utama setiap kita bukan anak, tapi kitanya sendiri. Siapkan wasilah masing-masing. Salat perbaiki, zakat, infak, wakaf, hibah, sedekah, jangan pelit. Maka saya ulang, yang pelit-pelit malam ini, yang mendengar suara ini, jangan pelit. Yang belum sholat, demi Allah saudaraku pengunjung takziah, tak ada nilaiku dan nilaimu di hadapan Allah. Sholat perbaiki, zakat, infak, wakaf, hibah, dan sedekah, berbagi, ringankan tangan. Ramadan datang, puasalah. Mampu naik haji ke Baitullah, haji. Mampu umrah, silahkan. Inilah wasilah. Inilah bekal setiap kita. Maka saya sindirkan, jangan terlalu berharap kepada anak. Apalagi anak masih mempermalukan orang tuanya. Mana bukti kalau anak itu mempermalukan orang tuanya? Coba perhatikan. Kalau kita ini dipanggil Allah, anak kita 7, anak 8, tak satu pun mampu jadi imam salat jenazah kita. Sebenarnya mereka sedang mempermalukan kita. Puluhan tahun kita bina, kita didik dia untuk 5 menit berdiri di hadapan jenazah kita, dia tidak sanggup. Kalau di dunia saja dia sudah mempermalukan kita, bagaimana kelak Allah minta pertanggungjawaban anak kita untuk kita? Karena ini saudaraku pengunjung takziah, satu saja di antara keluarga kita ada anak yang soleh, dan siapkan wasilah, siapkan amal ibadah. Anak itu hanya datang 2 kali nanti setahun. Nanti selesai sholat Idul Fitri, datang dia ziarah ke makam kita. Setelah itu kapan lagi dia datang? Nanti bulan Rajab. Maka karenanya saudaraku pengunjung takziah, siapkan amal ibadah. Dan memang kewajiban kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, 2 ini saja pesan mudah dipahami. Jadikan satu, minimal di antara keluarga kita ada anak yang soleh. Lalu yang kedua, untuk kita perbaiki ibadah. Yang belum ibadah, ibadah. Yang sudah ibadah, tetap mohonkan istiqomah kepada Allah. Apa maknanya saudaraku? Kalau saya katakan ada yang menyindir, Ustadz masih muda, belum Ustadz lahir kami sudah ibadah. Maaf saudaraku pengunjung takziah. Yang dinilai Allah bukan kuantitas sholat kita. Yang dilihat oleh Allah itu bukan lama puluhan tahunnya kita sholat. Apakah sholatku dan sholat kita berkualitas? Bukankah ini yang sering disampaikan alim ulama? Ada sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam cuma 8 tahun. Masuk Islam umur 30, wafat umur 38. Kenapa Sa'ad bin Mu'az wafat? Tangannya terkena busur panah saat perang Khandaq. Itulah yang jadi sebab Sa'ad bin Mu'az ini wafat. Kata Rasulullah, ketika Sa'ad bin Mu'az ini wafat, kata Rasulullah, Sa'ad
bin Mu'az Islam cuma 8 tahun. 8 tahun usia anak kelas 1 SD. Kata Rasulullah, Sa'ad bin Mu'az Islam cuma 8 tahun. Tapi wafatnya Sa'ad bin Mu'az, Arasy bergetar. Arasy itu makhluk paling besar. Arasy agung ciptaan Allah. Arasy bergetar karena Sa'ad bin Mu'az wafat. Sekarang tanya diri kita masing-masing, berapa tahun kita Islam? 10, 20, 30, 60, 70 tahun Islam. Apa yang sudah bergetar? Jangan-jangan rumah tangga orang goyang karena kita. Apa maknanya? Ibadah kita tidak berkualitas. Maka sholat benar itu mencegah dari fahsya dan munkar. Tangan akan berbuat baik, ringan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Orang yang sholatnya benar, ringan tangannya berbagi, berimpak, berwakaf, berhibah, bersedekah. Orang yang diterima amal ibadahnya, bukti sholatnya diterima oleh Allah. Lisannya tidak liar mencaci, memfitnah, menggunjing orang. Orang tanda sholatnya itu diterima oleh Allah, kakinya tidak melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Maka inilah makna ibadah itu jangan berkutik di kuantitas, bukan jumlah, tapi kualitas. Apakah kita benar-benar sudah berkualitas?